pun, nggak akan bahagia sebelum dekat dengan Allah. Dan mau dipuji orang dengan apapun dunia yang didapat, tidak akan mulia sebelum meniru Rasulullah. Ya, tidak lama kemudian, sok Ustadz mau nanya apa sekarang giliran? Gimana pendidikan dasar AA? Malu, jangan nanya itu. Saya mau orang biasa-biasa banget. Karena ada sebagian orang, dia merasa dia tidak bisa membedakan antara dakwah dengan fatwa. Sehingga ketika dia mengatakan ini dakwah ini tugasnya kiai, dakwah ini tugasnya ulama, sehingga dia tidak berdakwah, tidak mengajak orang. Padahal kalau kita lihat dakwah itu kan kewajiban semua orang. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Kita ini apapun kita adalah dakwah, ngajak orang. Jadi kehadiran Agim Allah ingin menunjukkan kamu wajib berdakwah. Kalau kamu berdakwah, aku angkat derajatmu melebihi siapapun. Sehingga dulu ketika saya nonton TV, pernah tuh saya tes, semua channel itu Agim. Saya lihat Agim. Nah, sekarang Abdul Somad lah. Pernah tuh saya tes kan. Baik, saya jawab apa? Apa yang harus saya jawab? Saya sekolah biasa-biasa aja Ustadz. Di sekolah negeri, SD, SMP, SMA. Kuliah juga kan elektro, nggak nyambung ini ya. Hanya senang sekali berorganisasi. Dari kecil jadi pedagang. Dari TK dulu, TK ikut dengan nenek. Karena ayah saya seorang prajurit, seorang tentara, pindah-pindah. Dan sangat mendidik kedisiplinan. Ya, seperti yang sekarang berbekas di pesantren, di santri itu pendidikan ayah. Kalau ibu rumah tangga biasa, hanya karena adik sakit, sehingga gaji ayah saya banyak untuk membiayai adik. Walaupun perwira gitu, tapi tetap sehingga jualan ibu tuh. Nah, saya bagian jualan juga di sekolah. TK jambu tetangga, SD jualan petasan, SMP jualan orson waktu itu ya. Begitulah, sampai kuliah juga dagang aja terus. Sampai selesai kuliah, baru kembali ke rumah. Adik saya yang ketiga ini sudah semakin sulit bangun. Kami berempat, Ustaz. Saya paling besar. Nah, ada adik Abdurrahman Yurid yang sekarang juga pembina pesantren. Nah, yang ketiga ini menurut saya itu lebih baik dibanding kakak-kakaknya dan adiknya karena baik gitu. Lalu lumpuh, makin lama makin lumpuh. Jadi asalnya normal, terus terserang apa, zaman waktu itu kan teknologi belum seperti sekarang, lalu dilumba, lalu bertahap lumpuhnya tuh. Mulai dari mata juling, telinga nggak mendengar. Nah, selesai kuliah, saya pulang ke rumah sekamar dengan adik ini. Saya lihat adik ini, walaupun susah bangun, tahajud tiap malam. Kemudian walaupun sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, digendong ke masjid. Tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun digendong, dan di masjid pun berbaring seperti mayat saja gitu, dibaringkan begini. Karena nafas susah gitu, jadi malam itu harus didorong, begitu dimiringkan kiri kanan. Tapi saya lihat adik saya ini jarang mengeluh. Saya giliran dengan adik untuk menjaga adik ini ya. Kalau pergi digendong. Lalu adik ini kalau ada yang ngasih uang, dia tidak bisa megang uang, lalu dia minta tolong kasihkan A ke ini, ke itu. Jadi uangnya tidak dipegang, tapi dia sedekahkan. Saya tuh mikir, ya alhamdulillah waktu di kampus tuh jadi ketua senat, jadi komandan menwa, gitulah dengan berbagai aksesoris prestasi centil anak muda waktu itu saya lah gitu. Juara pidato, juara gitu. Tapi ketika ketemu adik ini, saya rasa lain sekali gitu.
apa yang saya raih itu cuman casing, topeng. Tapi kalau lihat adik ini tenang gitu, tahajud malam-malam, walaupun kadang-kadang hanya dengan tayamum karena sulit gitu, tapi sambil berbaring. Lalu saya lihat adik saya kalau lihat akuarium, maaf, dia menangis. Saya heran, kenapa menangis lihat akuarium? Lihat, katanya, Allah menciptakan warna ini indah sekali. Jadi dia melihat dunia tapi hatinya ingat ke Allah. Di sanalah sebetulnya saya mendapat hidayah tuh lewat adik yang lumpuh dan sebelum meninggalnya di pangkuan gitu. Pernah memberi nasihat, katanya. Ini sebelumnya saya pernah nanya, Dek, kenapa jarang mengeluh? Kata adik saya begini, untuk apa mengeluh, katanya. Semuanya juga kan sudah diatur Allah yang maha baik. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Sudah, ini pasti kebaikan kalau orang lain banyak amal dengan banyak berbuat. Mudah-mudahan saya punya amal dengan banyak bersabar. Jadi kalau bicara tuh sepertinya ada tenaganya terus. Sampai terakhir itu katanya, walaupun punya prestasi sehebat apapun, nggak akan bahagia sebelum dekat dengan Allah. Dan mau dipuji orang dengan apapun dunia yang didapat, tidak akan mulia sebelum meniru Rasulullah. Ya, tidak lama kemudian meninggallah dan berubahlah. Memang saya dulu awam aja gitu, sholat tapi tidak seperti semangat para mahasiswa sekarang. Akhirnya ya belajarlah dari sana. Ya hidayahnya lewat adik yang badannya lumpuh, lebih muda, dan dari sanalah saya percaya bahwa kenapa sekarang di Darul Tauhid diusahakan 10% yang memiliki handicap, ya, keterbatasan. Karena banyak ilmu dan hikmah yang saya dapatkan bergaul dengan teman-teman yang penyandang disabilitas itu. Gitu Ustaz, jadi dahulunya juga terbuka hatinya tuh oleh seorang yang lebih muda dan juga secara fisik sangat terbatas gitu, dan meninggal di usia muda. Gitulah Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan itu apa hal-hal spiritual yang pernah rasakan, pengalaman? Ya, saya tidak tahu ini nyata atau tidak, tapi rasanya pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW, Ustaz. Saya malu kalau menceritakan ini, karena awam sekali waktu itu. Saya juga heran kenapa saya mimpi dan tidak tahu, ya. Tapi dari sanalah kemudian jadi senang ke masjid. Ada yang aneh waktu itu, karena dari awam jadi senang ke masjid, jadi disangka stres. Apalagi waktu itu saya suka sekali mendengar lafaz Allah. Sehingga kalau dengar azan, suka menangis. Sepertinya indah gitu nama Allah. Rasanya ada cinta, tapi saya tidak mengerti. Nah, jadi di masjid sering itikaf dan tidak mengerti itu itikaf. Itu usia berapa ya? 24-an lah, 23. Tapi orang-orang nganggapnya stres, katanya tuh. Sigim depresi katanya. Karena kalau dengar nama Allah suka nangis. Saya juga tidak mengerti kenapa saya suka sekali gitu mendengar asma Allah. Nah, dari sanalah belajar, cari guru ke sana sini, lalu ke Manonjaya, ke Garut dulu, dari Garut ke Manonjaya, ya mencari ilmu. Dan ya dibalik segala keterbatasan, suka sekali, makanya dinamai Darul Tauhid. Itu awalnya adalah ingin sekali menjadi orang yang bisa mencintai Allah sepenuh hati. Tapi ya itu ketika mulai bangun pesantren, lalu Allah menguji lah, dengan dimudahkan dunia, populer, dan ya seperti itu. Rupanya belum kuat fondasinya. Sampai ada takdir Allah memberi jalan dengan cara yang halal, tapi itu membuat segera tersadar dan kembali ke ketauhidan.